Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya setiap orang percaya mempunyai kerinduan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa mengukur perkenanan Tuhan di dalam hidup saya? Saudara, mengukurnya adalah apakah kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kita mengenal Tuhan adalah Tuhan yang teratur. Hal ini dapat kita saksikan. Pertama-tama dari apa yang Dia ciptakan dan bagaimana ciptaan ini berjalan dan berlangsung. Kemudian kita juga menyaksikan keteraturan itu dimulai di dalam keluarga, di mana di dalam keluarga ada orang tua yang diberikan Tuhan otoritas untuk memimpin, memelihara, dan mengarahkan. Juga Tuhan menyatakan keteraturan itu di dalam tubuh manusia, bukan? Yang semuanya berlangsung dengan teratur dan tertib. Dan dalam penyataan khusus Tuhan tentang gereja, maka Ia juga menyatakan keteraturan dengan diberikannya gereja itu rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar, di mana nabi dan rasul meletakkan fondasi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Oleh karena itu, ketika kita melihat di dalam kehidupan manusia adanya ketidakaturan, maka di sana ada keterlibatan dosa, dan tentu juga kuasa jahat. Karena kuasa dosa dan kuasa jahat itu bertentangan dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus menjadi orang percaya yang hidup di dalam keteraturan dengan mengerti otoritas. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 17 ayat 8 sampai dengan 13. Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim, dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Orang yang berlaku terlalu berani, dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu, ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Maka seluruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut dan tidak lagi berlaku terlalu berani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permasalahan pada masa Israel lalu banyak diselesaikan secara kekeluargaan. Namun ternyata tidak semua masalah tersebut bisa mendapatkan penyelesaian. Oleh karena itu Tuhan menetapkan imam dan hakim setempat untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan bangsa Israel harus tunduk dan mentaati seluruh keputusan itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, orang percaya harus menunjukkan sikap hormat dan tunduk kepada otoritas yang sah di dalam takut akan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan.
Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim, dan kau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Saudara, pada bagian ini, Tuhan mengajar kepada bangsa Israel untuk mengakui otoritas di atas mereka. Dan otoritas di atas mereka itu adalah bagian daripada ketetapan Tuhan. Saudara, mengapa Tuhan memberikan sebuah otoritas dari sebuah bangsa atau sebuah komunitas? Saudara, pada prinsipnya, karena Tuhan kita Tuhan yang teratur, maka Tuhan juga mengatur penetapan di dalam sebuah bangsa atau sebuah komunitas, yaitu semangat keteraturan. Saudara, keteraturan itu hanya bisa terjadi ketika komunitas atau bangsa itu mengakui otoritas yang di atas mereka. Itulah yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Dalam hal ini terkait dengan perkara yang tidak dapat diputuskan secara kekeluargaan, maka mereka harus pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim. Dan keputusan imam-imam orang Lewi dan hakim itu harus dihormati dan dilakukan sepenuhnya. Saudara, semuanya itu supaya umat Tuhan memiliki keteraturan, umat Tuhan tidak chaos, karena ada otoritas yang mengatur segala sesuatu, dan otoritas itu dihormati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, maka kita harus berlaku dan bersikap sebagaimana Tuhan kita. Kita harus menghormati keteraturan itu. Dan saudara, tidak ada keteraturan tanpa sikap yang tunduk kepada otoritas di atas kita. Saudara, di dalam 1 Petrus pasal 2, 13-14 mengatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Saudara, kita tahu pada zaman Rasul Petrus, bagaimana kerajaan Romawi tidak terlalu bersahabat dengan kekristenan. Namun saudara, bagi orang percaya, kita bukan semata-mata memandang kepada siapa pemerintahnya, tetapi kita memandang kepada siapa yang kita percaya, yaitu Tuhan Allah sendiri. Sebagaimana perintah daripada Tuhan Allah, maka kita melakukan sepenuhnya. Meskipun siapa yang kita hadapi di dalam pemerintahan pada masa itu tidaklah selalu menyenangkan atau berkenan di hati kita. Dalam surat Roma pasal 13 ayat 1-3 juga mengatakan dengan semangat yang sama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, yang melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Saudara, orang percaya, di dalam semangat menghormati Tuhan, Tuhan yang teratur, maka orang percaya diperintahkan untuk menghormati otoritas yang di atas orang percaya itu. Otoritas itu bisa pemerintah, otoritas itu bisa lembaga, otoritas itu bisa dalam keluarga. Saudara, tentu otoritas yang di dunia ini tidak selalu lurus jalannya. Tidak selalu tanpa dipengaruhi oleh dosa. Namun, ketika kita tunduk, kita bukan semata tunduk kepada pemerintah, tetapi kita tunduk kepada Tuhan yang memberikan perintah kepada kita. Dan tentu, saudara, ketundukan dan ketaatan kita dalam takut akan Tuhan. Tidak dalam rangka melawan Tuhan. Saudara, ketika kita tunduk karena takut akan Tuhan, tetap kita menyatakan sikap, bukan sebagai pemberontak,
tetapi sebagai orang percaya yang memberkati bangsa itu. Orang percaya memberkati negara itu. Orang percaya memberkati keluarga itu. Atau orang percaya yang menjunjung tinggi pembangunan, bukan pengerusakan. Menjunjung tinggi, menghargai harkat hidup manusia, bukan membinasakan manusia. Kita menjunjung tinggi, mengasihi siapapun tanpa syarat, bahkan kepada mereka yang mungkin melakukan kejahatan dalam hidup kita. Saudara, ketika kita melakukan itu, kita belajar menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, yang menciptakan segala sesuatu dengan teratur dan begitu indah, bukannya chaos. Oleh karena itu, saudara, mari sebagai orang percaya kita belajar mengerti arti menghormati orang lain. Menghormati orang yang patut dihormati, tunduk kepada orang yang patut kita tunduk kepadanya. Tapi kita dengan semangat merendahkan diri dan belajar melayani dan memberkati orang lain. Saudara, kita tidak perlu khawatir apa yang akan manusia lakukan pada kita. Karena Tuhan, Dialah yang mengatur segala sesuatu dan tidak ada yang dapat menentang kedaulatan Tuhan. Dia mengasihi kita, Dia pun akan memberkati kita ketika kita hidup taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk ajaran firman Tuhan yang tidak mudah untuk dimengerti, tetapi menjadi mudah ketika kami tahu siapa Tuhan yang memerintahkan kepada kami. Karena tidak ada suatu pun di dalam dunia ini yang di luar rencana Tuhan. Oleh karena itu kami tunduk kepada Engkau dengan belajar menghargai otoritas, dengan hidup menjaga keteraturan, dengan kesadaran panggilan kami adalah untuk membangun, memberkati, dan membagikan hidup di dalam Kristus kepada orang lain, di dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.